kewajiban-kewajiban kan gitu. Nah, akhirnya kita buka hadisnya. Ini hadisnya memang cukup jauh kalau yang ini. Mana tuh tadi? Ya, ini hadisnya memang cukup jauh. Belum ya? Tadi udah saya buka. Yuqalu lil alim asy-syafi'. Ya udah deh, tulis awal. Tulis dari ulang. Ya, riwayatnya Imam Tabrani 11.454 kalau tidak salah. Sebab riwayat Imam Tabrani jarang kita baca lah. Cuma kesempatan-kesempatan gini aja. Nih. 11.454 Nabi bersabda, wa ashabul a'rafi, dan penduduk A'raf, bukit A'raf, yadkhulunal jannah, akhirnya mereka bisa masuk surga bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat aku, kata Rasul. Dengan syafaat Muhammad. Lagi nomor berapa? 6. Hadirin, nomor 6 yaitu syafaat ulama. Allahu Akbar. Jadi ulama ini bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya sebanyak bintang di langit. Nah, ini hadisnya. Ini kan ada teman-teman jamaah tablik nih. Kadang kita dengar dalam ceramah-ceramah, bayan-bayan jamaah tablik, para dai ini bisa mengambil sesuka hati dari neraka untuk berikan syafaat. Sebenarnya bukan dai, tapi orang alim. Orang alim itu orang yang mengerti hukum. Orang alim kategorinya 3. Dia mengerti ilmu, mengerti hukum. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mengajarkan. Ini alim. Nah, hadisnya yang tadi saya bilang di muqaddimah, hadisnya 30.000 kitab saya cari belum dapat. Masa si Ustadz buka 30.000 kitab? Betul, masa saya mau bohong? Di sini, di laptop ini, dari rumah kita persiapin, belum ketemu juga, tapi saya hafal. Makanya harus rujuk. Kalau kita dapat kitab aslinya pun carinya susah kan, satu-satu berapa hari itu. Saya tulis saja, syafaat ulama. Karena memang syafaat ulama ini satu tingkat di bawah nabi, di bawah para nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Tapi ya ulamanya ini selevel Imam Syafi'i lah gitu. Kalau kita bukan ulama, kita mah baru gitu ya. Syafaat ulama kepada murid-murid mereka. Ini hadisnya riwayat Imam Dailami. Saya nggak bisa tampilkan, belum ketemu, tapi saya hafal. Bunyi hadisnya tuh begini. Nabi katakan bahwa yuqalu lil alim, akan dikatakan, diseru kepada orang alim. Di mana yuqalu lil alim? Di akhirat nanti. Kata Nabi, ya, Anda boleh memberikan syafaat, ya, tusyaffi' min talamidatika. Kamu boleh memberikan syafaat untuk murid-muridmu, hatta balagha, sampai jumlahnya itu, Allahu Akbar, banyak banget, ada dan nujum, bintang-bintang di langit. Yang mati syahid kalah dengan ini. Yang hafal Quran kalah dengan ulama. Kenapa? Karena mati syahid bisa mengertinya ilmu mati syahid dari siapa? Ulama. Orang bisa mengertinya pahala ngapal Quran dari siapa? Orang mengerti adanya Allah, adanya para nabi, adanya hukum ini, hukum itu dari siapa? Makanya mereka yang paling banyak meraup kesempatan memberikan syafaat. Ya. Tapi ya ulamanya selevel Imam Syafi'i gitu ya, selevel Imam Nawawi gitu. Allahu Akbar. Dah, yang ke 7. Hadirin, nomor 7, syafaat orang mati syahid. Terutama orang yang sedang berjuang di jalan Allah, atau orang yang dizolimi,
atau ibu-ibu yang melahirkan sakit kandungannya meninggal sampai meninggal, atau yang tenggelam, atau yang terkena daripada gedung apa tuh robohan satu bangunan, atau yang terbakar, orang Islam yang meninggal ketenggelam, terbakar, dizolimi, dibunuh, itu gelarnya adalah syahid. Ya, mereka bisa memberikan syafaat sebanyak 70 orang. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Nih, kalau ini sih Abu Daud ya gampang dicarinya. Tuh derajatnya sahih. Ya, 2524 qala Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW bersabda, yusyafa'u syahid, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat atau pertolongan fi sab'in, jumlahnya 70 orang, min ahli baitihi, dari ahli keluarganya. Ya, tapi boleh juga tuh teman-teman yang lain kalau memang kuotanya masih tersisa. Keluarganya terutama kan ayah ibunya. Ya Allah, itu ayah bunda saya masuk, itu abang adik saya Allah masuk, itu anak istri saya Allah masuk. Di total malaikat berapa jumlahnya? Baru 15. Masih ada sisa nih Pak. 55. Ya udah terserah, warga Baitur Rahman juga boleh gitu. Masuk gitu. Baik, yang ke-8, anak kita yang hafal Quran, hafiz Quran. Makanya hadirin, Anda punya anak berapa? 5, 6, jangan semuanya sekolah umum, jangan semuanya bekerja dunia, jangan semuanya jadi pedagang, jadi dokter, jadi insinyur. Sisakan satu jadi ulama, jadi penghafal Quran. Sebab kalau Anda tidak mengkondisikan, orang-orang yang bukan dari santrenan itu kalau tidak dikondisikan nggak bisa, harus dikondisikan. Kayak anak-anak kita, karena kita santrenan, istri pun santren, anak-anak lulus SD pun kita suruh belajar di Al-Azhar di mana nggak mau, maunya apa? Nyantri aja gitu. Ngapal Quran sama belajar hadis, belajar ilmu gitu. Bahkan kalau anak kita hafal Quran nggak mesti jadi kesananya dia boleh kuliah kedokteran di UGM apa Gajah Mada sana Pak, di Fakultas Kedokteran itu beberapa orang mahasiswa yang tanpa tes masuknya karena dia hafal Quran, asal punya biaya aja. Karena orang sudah hafal Quran, insya Allah IQ-nya gimana? Bagus. Udah, itu bukan hoax, ini bukan hoax. Jadi anak kita yang hafal Quran, kalau memang melanjutkan ke sekolah umum, asal Qurannya bisa dijaga sampai matinya, harus dijaga. Kalau tidak dijaga, berdosa nantinya. Hafiz Quran ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, tapi memang nilainya agak lemah, dhaif. Cuma ulama masih boleh memakai hadis ini untuk fadilah beramal. Nih kita tampilkan riwayatnya Imam Tirmidzi, ya. Nabi bersabda, man qara'al Quran, siapa yang baca Quran, wastadharahu, dan hafal di luar kepala. Nih, fa'ahalla halalah, kemudian dia menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, wa harrama haramah, dan dia mengharamkan apa yang diharamkan Quran. Artinya mengamalkan Al-Quran. Adkhalahullahu bihil jannah, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Wa syafa'ahu, dan dia bisa memberikan syafaat fi asyratin, 10 orang min ahli baitihi, dari ahli keluarganya. Masih banyakkan yang mati syahid. Subhanallah. Baik. Kemudian hadirin, yang nomor 9. Nomor 9 adalah orang tua soleh bisa berikan syafaat kepada anak istri keluarganya. Nih kesempatan kita nih. Kalau sepasang suami istri mempunyai amal yang sangat hebat di akhirat, maka anak-anaknya itu yang dia karena dosanya apanya bisa ditarik sama ayah bundanya itu, satu kafling surganya, nggak berpisah-pisah, bisa saling berbagi, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Nanti istrinya ini hafal Quran,
soleh banget, solehah banget, selalu puasa, malamnya tahajud, cuma ngajar hafal Quran kepada santri-santrinya, nggak pernah buat dosa. Di akhirat ternyata si istri lebih tinggi derajatnya. Si istri boleh request, ya Allah itu kan suami saya ya Allah, masa di bawah, nanti gimana kita mau enjoy kan gitu. Maka diikut sertakan itu. Ini dalilnya. Kalau ini sih dalilnya Al-Quran dalam surat At-Tur surat ke-52 ayatnya ke-21. Ya, orang tua soleh memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Ya, kita buka ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mereka diikuti oleh anak cucu mereka, biimanin, syaratnya anak cucunya pun beriman. Apa Allah katakan? Ini bapak ibunya derajatnya tinggi, amalnya kuat. Allah katakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikut sertakan kepada orang-orang tua mereka, yaitu dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Jadi surganya gak terpisah-pisah. Makanya hadirin, dalam pembahasan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang bisa berkumpul di surga Allah Ta'ala sama-sama. Jadi program sakinah mawaddah warahmah itu bukan cuma di dunia. Ini keluarga mau kita banggakan di hadapan Allah di akhirat nanti. Makanya dalam hadis Imam Ahmad 18.534 tentang pertanyaan di alam kubur, orang soleh masuk kubur, kemudian ditanya oleh malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu. Setelah dia bisa menjawab, lulus semuanya, orang yang imannya kuat, amalnya bagus, kemudian di kuburnya dia mendapat daripada nikmat-nikmat kubur. Coba perhatikan dalam hadis ini. Ini hadisnya pun cukup panjang, 18.534 dalam riwayat Imam Ahmad. Apa kata orang soleh ini? Ya Allah, kalau di kubur udah begini enaknya ya Allah, saya diberikan permadani surga, baju surga. Kalau gitu ya Allah, cepetin deh datangnya kiamat ya Allah. Supaya apa? Supaya saya bisa berkumpul lagi dengan anak dan istriku. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah bukan cuma di dunia Pak, sampai akhirat kita akan bawa. Ini orang tuanya kuat amalannya, anaknya diikut sertakan oleh Allah Ta'ala. Atau contohnya anaknya usia bayi meninggal, belum punya sholat, belum punya amal soleh. Dari mana anaknya bisa tinggi derajatnya? Dari hasil ibadah bapak ibunya. Kata Allah, wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi daripada pahala daripada orang tuanya itu sedikit pun. Artinya kalau bapak ibunya derajatnya 100, karena anak cucunya nebeng ke surga bapak ibunya, kakek neneknya, bukan berarti mereka berkurang. Tapi ini 100 tetap anak cucunya pun dapat 100 juga. Itu dalilnya Al-Quran. Bahkan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala bapak ibunya, kakek neneknya. Hadirin yang nomor 10, ya udah deh 10 aja ya. Udah agak. Nomor 10 adalah kebalikannya. Anak yang wafat sebelum usia balik. Anak orang Islam yang meninggal dunia sebelum balik. Ya, ini menjadi tabungan. Cuma yang nomor 10 nggak bisa diusahakan. Gimana diusahakannya? Bunuh anak kita. Yang nomor 10 nggak bisa diusahakan, tapi berdasarkan takdir. Kalau memang di antara Anda pernah anaknya meninggal usianya 2 tahun, 4 tahun, 7 tahun, itu menjadi jaminan. Tapi syaratnya pertama kali Nabi katakan anaknya yang meninggal 3 orang. Wah, susah juga nih. Terus sahabat datang, ya Rasul, kalau anak saya meninggal bukan 3, 2, dapat nggak ya Rasul? Ya, 2 juga dapat. Datang lagi sahabat Ubay bin Ka'ab, ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3, bukan 2, 1 ya Rasul, dapat nggak? Tetap dapat insya Allah. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Ya,
Jadi hadirin, Masya Allah, ini kehidupan yang sementara. Apa-apa yang sudah kita baca ini akan berlaku di akhirat ya. Hadis terakhir ini kita buka riwayat Imam Ahmad pada 3000 sekian. Nih, kata Nabi, siapa orang Islam, suami istri yang anaknya meninggal, lam yablughul hinsa, yang usianya belum masuk usia baligh, maka dia akan menjadi tameng, hisnan hasinan, menjadi tameng benteng bagi bapak ibunya di surga nanti. Kemudian ada yang berkata, wa in kana isnain ya Rasul, kalau anak saya meninggal 2 orang ya Rasul. Kata Nabi, wa in kana isnain, ya enggak apa-apa, sekalipun 2 orang pun masuk juga. Datang Ubay bin Ka'ab, ya, gurunya para penghafal Qur'annya sahabat, qori'nya para sahabat, Ubay bin Ka'ab, yang mengimami sholat tarawih dari habis isya selesai sebelum makan sahur. Ini beliau sholat tarawihnya itu di Masjid Nabawi, mulainya isya, selesainya jam 3 subuh. Ada orang-orang kayak gitu. Beliau berkata, ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3, bukan 2, tapi wahid, 1. Maka dijawab, in kana wahida, iya, sekalipun yang meninggal anakmu 1 tetap dapat. Nah ini berarti ini nggak bisa diusahakan. Kalau ini sih cuma berdasarkan takdir Allah. Suami istri diberikan cobaan oleh Allah dengan anaknya meninggal, masih anaknya masih imut-imut, kecil, masih senang-senangnya, lagi lucu-lucunya meninggal. Ini kan cobaan dari Allah. Maka hadiahnya bisa memberikan pertolongan kepada ayah bundanya, jaminan masuk surga. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua ya. Dan kita berdoa juga hadirin, jangan tinggalkan doa malam hari untuk negeri kita, supaya terjadi chaos, tidak terjadi kacau balau ya. Kita doakanlah para penyelenggara pemerintah semuanya, para ulamanya, para kaum musliminnya, seluruh daripada elemen bangsa mau bersatu untuk kebaikan negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, alhamdulillah wa syukrulillah. Cukup hadirin kalau begitu. Ini saja, dan kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.